Setuju nggak? Pertanyaan dan cara orang bertanya akan mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya. Setuju nggak? Setuju. Pak. Setuju, Pak. Setuju. Ya. Nah, bagaimana mekanismenya sehingga pertanyaan dan cara orang bertanya itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Empati, Pak. Apalagi? Empati. Tapi kita kalau orang itu sedih, bawaan wajah kita ikut sedih juga. Itu, Pak. Respon, Oke. Pak. Respon kita, Pak. Mendengar dengan baik. Ya. Bahasa Respon tubuh dengan kata-kata. Jadi bahasa tubuh dan nada suara penting ya. penting. Ya. Percakapan seperti apa yang digunakan dalam coaching? Yang santai. Yang Tidak ada kaku. pendetilan, yang ada tidak ada. tujuan, Ada tujuan. Oh. ya. Yang apalagi percakapan seperti apa? Yang tidak memberikan solusi, suruh dia mikir sendiri. Oh, iya. Yang banyak bertanya, Yang banyak bertanya. betul nggak? Betul, Pak. Ya, bedanya percakapan coaching dan percakapan lain kayak di warung kopi, nggak ada tujuan di situ. Ya, betul. Nggak banyak bertanya, lebih banyak cuma asal nimpal-nimpalin aja. Nah, agar bisa melakukan percakapan coaching, apa yang perlu dimiliki oleh seseorang? Apa teman-teman? Kemampuan mendengar, Pak. Mendengar Kemampuan apa? Menggali pertanyaan. Apalagi? Memahami. Memahami. Boleh. Menggali Tadi masalah. kan gali pemahaman, gali hubungan. Ya, mengerti pemahaman dan hubungan. Kata kunci perlu dikenali. Kata Yang paling kunci. utama sabar. Suruh orang Sabar. mikir. Apalagi. Ya, masalah harus jelas, tujuan harus jelas. Kalau belum jelas, tanya dulu. Kalau udah jelas semuanya, tinggal ikutin contekan aja udah. Ya, oke. Ini Bu Riadul nih nggak bisa join nih. Padahal udah ada ya. Oh, HP-nya 2. Oke, wes, lanjut. Ya, kita tanya lanjut selanjutnya. Ya, jadi kalau dalam sesi coaching, dalam percakapan itu ada alurnya. Kita sebut alur tirta. Ya, terus sesi coaching harus terjadwal. Jadi harus janjian dan lama waktunya 30-90 menit. Tadi yang Pak Saiful lama kan? Iya. Kalau cuma sebentar mah nggak ada terjadwal lah, itu nggak seru, bukan coaching. Didorong oleh kebutuhan untuk pengen teman mikir aja atau ngobrol aja, itu bukan coaching. Ya, ingat, kita harus present, kehadiran penuh. Pikiran, badan, hati ada di satu tempat. Kadang-kadang perasaan kita nggak di tempat ini, hati kita nggak di sini. Nah, itu yang salah. Ya, tips untuk bisa present pertama adalah hadir sepenuhnya. Ya, agar tadi jangan pas jam sibuk. Yang kedua, sabar. Kasih ruang dia. Ya, kalau dia lagi mikir kasih ruang dan kita bersikap terbuka dan pengen tahu, nanya terus. Ya. Jangan tahan diri Anda untuk nggak ngasih nasihat, nggak ngasih solusi. Nah, untuk itu pakai tirta. Tujuannya apa? Lalu dapat identifikasi, ya. Ada 2 identifikasi. 1 gali masalahnya. Yang kedua identifikasi ide-ide baru. Kalau udah dapat baru bikin rencana aksi dan terakhir baru tanggung jawab ya, komitmen kamu ke depan. Ini semua tinggal pakai skrip yang udah saya ketik. Yang paling masalah adalah cuma gali awal-awal untuk masalahnya. Begitu masalah kata kuncinya udah jelas, selanjutnya tinggal pakai skrip. Kelar, selesai. Ya, jadi ada yang namanya tirta, kayaknya tujuan. Nah, tujuan di sini adalah tujuan dari percakapan yang kita mau nanya. Apa output tujuan kita bicara sekarang? Ya, apa agendanya nih? Ini tinggal ditanya aja. Nah, nggak usah repot-repot. Udah ada list pertanyaannya untuk yang ini. Pertanyaan harus ditanyakan, apa topik agenda percakapan kita kali ini? Apa yang Bapak ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya udah, outputnya apa, Pak? Lalu identifikasi. Itu ngomongin tentang situasi saat ini, fakta-faktanya, perasaan dan motivasi. Tujuan tahap ini memperjelas dan petakan situasi. Biar gampang pakai 1 sampai 10 nilainya berapa. Oh, idealnya maunya berapa? 8. Yang namanya 8 kondisinya kayak gimana? Ya, faktor-faktor apa aja yang menyusun. Udah. Nah,
rencana aksi. Teman-teman, setelah bobot persen ketahuan, kita masuk ke tahapan rencana aksi. Nah, Kak, rencana aksi cuma boleh ditanyakan setelah ide baru tergali. Bila koci klien masih bingung, maka lakukan pertanyaan satu. Oke. Ya. Nih, susah beliau, saya mute dulu. Dah. Bila ternyata kliennya masih bingung, maka kita pakai pertanyaan solusi, yaitu apa? Ya. Pertanyaan solusi itu kayak gimana? Pak, ya, ini ada kejadian solusi seperti ini, ya, kejadiannya kayak gini. Menurut Bapak gimana? Semua ngomong 1, 2, 3. Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak gimana? Apa pendapat Bapak atas cerita tadi? Apa pendapat Apa Bapak pendapat atas Bapak atas cerita tadi? Apa ide yang bisa Bapak ambil dari solusi tadi? Apa Apa ide yang bisa Bapak ambil dari solusi tadi? Jadi kalau klien kita bingung, kita bisa cerita solusi. Lalu tanya dari situ apa yang bisa Bapak ambil. Bisa pakai perumpamaan, bisa pakai cerita, bisa pakai contoh. Apa yang bisa Bapak ambil dari cerita ini? Itu. Lalu tadi bilang saya dapat ide ini. Karena kata kuncinya ada lagi nih, kita bisa punya banyak ide, tapi belum tentu dia setuju sama ide kita. Lebih baik kita cerita aja, lalu tanya dia mau ide mana yang mau diambil dari sini. Oke. Contoh, Pak, jujur aja Pak, saya udah nggak percaya lagi sama pemerintah, saya udah nggak percaya lagi sama teman-teman, saya udah mau pensiun, saya udah nggak suka ngadepin ini semua, udahlah biar aja ngalir gitu Pak. Oh ngalir Pak ya, mohon maaf Pak, saya boleh tanya Pak. Ketika bicara ngalir, itu banyak orang yang ngalirnya terserah sama alam. Tapi kebanyakan air-air dari manusia larinya ke comberan kalau diserahkan pada alam. Ada juga yang ngalirnya diarahkan biar bermanfaat, berguna buat semua. Jadi dialirkan ke sawah. Hasil sawah pun dialirkan ke sawah selanjutnya. Kalau masih ada sisa pun hasil dari sawah dialirkan lagi ke kolam ikan sehingga ada pupuk-pupuk apa yang dimakan sama ikan. Setelah itu baru dibuang lagi ke sungai. Dan di sungai pun mengalir, dibikin dia bersih, Pak. Enggak cuma ini, sehingga bermanfaat bagi banyak tempat. Kalau Bapak suka yang kayak gimana? Ya saya nggak mau yang ngalir ke comberan loh. Saya maunya ngalir yang ke yang tadi sawah gini-gini. Oh gitu Pak. Ya. Kalau diibaratkan dalam kehidupan itu kayak gimana tuh Pak? Ya, saya harus temukan itu sawah-sawah yang memerlukan air saya. Setelah itu juga saya harus temukan itu kolam ikan apa yang bisa terima saya. Dan terakhir kalau harus terbuangnya ke sungai. Sungai seperti apa yang bisa nampung saya. Itu harus saya temukan. Yang udah Bapak terpikir apa Pak? Kolamnya, sungai, sawahnya, sungainya. Ya kalau kolamnya mungkin yang terpikir oleh saya itu menasah-menasah ya. Kalau sungainya, ya ada dana. Kalau sungainya itu ya, kalau sawah itu kan yang tumbuh ya. Anak-anak kecil saya pengen biar dia tumbuh kembang gitu. Ya, kalau yang kolam ikan ya udah tuh yang udah banyak hidup itu ya kayak menasah-menasah boleh lah itu orang-orang udah besar. Tapi kalau sungai itu biar ngalir buat masyarakat. Mungkin saya mau pengabdian masyarakat, cari lembaga-lembaga pengabdian itu mungkin kena buat saya. Oh, jadi gitu ide dia. Padahal kita cuma asal ngomong aja ya. Ya, ada yang ngomong tadi saya biar saya mau bertepuk tangan tidak mau sebelah tangan. Harus kedua belah tangan dan harus nyaring bunyinya. Ada yang kayak gitu Pak Saiful tadi ngomong ya. Saya nggak tahu siapa itu ya. Kayaknya perempuan ya Pak Saiful, bukan? Apa laki-laki yang ngomong? Pak Saiful. Langsung ditanya, Pak, agak berbunyi Pak Saiful. Itu tangan yang seperti apa Pak yang harus diajak? Ya jangan yang lemas lah. Harus tangan yang kuat. Yang ada ototnya, yang ada semangatnya. Oh gitu Pak. Siapa aja tuh Pak? Ini. Kalau ternyata dia belum punya tenaganya Pak, agar terangannya bisa keras, apa harus lakukan Pak? Ya kita latih dia gini gitu. Agar suaranya pas Pak. Apa aja yang pengaruhi Pak? Kalau miring tangannya bisa nggak Pak? Oh enggak, harus pas lurus. Pak boleh nggak satu mukul satu diam? Atau harus bareng? Harus bareng. Nah itu agar bareng gimana caranya Pak?
Oh gini gitu gini gitu. Dari perumpamaan jadi keluar banyak ide nggak? Keluar, Pak. Jadi banyak ide kan? Ya, ya. Ini lagi saya contohin nih biar Anda dapat ide. Ya. Atau kalau mentok-mentok juga Anda pakai cerita, ya saya punya teman Pak. Dia melakukan program ini waktu itu. Dia programnya gini-gini gitu-gitu, gini-gini gitu-gitu. Nah, dari situ apa yang bisa Bapak ambil? Wow, itu idenya gini-gini gitu-gitu saya bisa ambil itu. Oke, saya ada contoh Pak. Si Pak ini wakil kepala sekolah kemarin melakukan ini gini. Gimana menurut Bapak? Wah, itu juga bagus. Itu. Apa yang Bapak ambil dari contoh ini? Wah, itu gini-gini gitu-gitu gini-gini. Nah, kita bikin agar dia keluar 1 sampai 3 gagasan. Nggak perlu harus banyak. Yang penting setiap gagasan harus dibikin spesifik dan detail. Di tahap ini coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Kalau pertanyaannya apa yang Bapak mau lakukan, apa tahapan kerjanya, apa ide. Ya, ini udah ada di checklist. Ikutin cek list saya aja udah, skrip saya aja udah. Ya. Lalu tanggung jawab itu juga udah ada di checklist. Minta coach yang menyimpulkan, jangan coachnya. Catat coachnya dalam bentuk action. Jadi apa yang dilakukan selesai sesi ini di alternatif tadi Pak? Kapan, siapa perlu dihubungi, bagaimana Bapak mau, ini semua udah ada pertanyaannya. Tahu dari mana saya bahwa Bapak telah menjalankan? Apa yang Bapak bisa simpulkan dari diskusi ini? Apa menjadi dari sesi ini? Gimana perasaan Bapak sekarang? Ini semua udah ada. Ya, udah. Nah, dari sini Anda akan latihan berdua-berdua Tirta. Ya, tanyakan 2 pertanyaan tentang topik dan si percakapan. I dan R, pokoknya semua pakai skrip. Kita berdua-berdua, ya. Nah, Anda akan berpasangan, ya, latihan, ya bisa berdua aja, ya. Setelah itu selesai dan kita bisa bubar. Ingat ya Bapak Ibu, boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Ya. Nah, proses Iya, coaching itu sekali lagi membuat orang dari satu poin ke poin yang lain. Oke, ya. Dah, coaching itu lebih ke masa depan. Udah nggak usah saya bahas lagi. Ya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan latihan. Kita akan latihan. Latihannya siapa sama siapa tahu nggak? tahu Pak. Udah dikirim belum? Sudah. Dah. Ya. Nih, saya udah ingat nih. Jadi Anda latihan pagi. Ya, latihannya latihan 1. Ini saya putar. Jadi Bu Riyadul Marhamah dengan Bu Mardiana. Bu Suryati dengan Bu Antin Hasmiwati. Bu Cut Lisnawati dengan Bu Ainul Mardiyah. Bu Siti Tabiatun dengan Bu Nur Hayati. Bu Mufriza dengan Pak Agus Munandar atau Pak Saiful Rizal. Nah, Pak Saiful Rizal atau Pak Agus Munandar, ya ini bertiga. Jadi yang satu dengerin ntar kasih pendapat. Tapi ya gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya, ini udah lihat ya namanya ya? Udah, Pak. Ya udah tahu temannya ya? Ya. Nah pertanyaannya Pak, gimana kalau ada yang nggak hadir? Kayak Bu Siti Tabiatun nih, orangnya lagi sibuk misalkan, ya udah tukeran aja. Kan ada yang bertiga tuh. Bu Enggak Mufriza lupa ada loh Pak. misalkan. Oke. Pak, Ya. boleh bertanya Pak? Halo Boleh Pak. bertanya. Ini Pak, kendalanya pakai HP. Gimana cara rekamnya ini? Gak usah direkam. Enggak, nanti waktu buat ini yang kita upload nanti kan ada aksi nyatanya. Aksi nyata besok aja. Yang nilai saya kok. Udah gak usah ngerekam. Oke Pak.